Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ini pertemuan kita terpaksa ini ya kita lakukan tidak dengan tatap muka. Ini untuk menjaga kesehatan kita bersama. Diskusi kita pada hari ini adalah tentang metode penentuan hukum berkaitan dengan merancang penelitian. Penelitian sebagai sebuah kegiatan ilmiah memerlukan beberapa tahapan untuk pelaksanaannya. Perencanaan yang matang akan membuat seluruh proses penelitian menjadi lebih mudah, menjadi lebih menarik, menjadi lebih terukur, dan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang memuaskan semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Untuk memudahkan hal-hal tersebut di atas, perlu merancang penelitian beserta tahap-tahap pelaksanaannya. Beberapa tahap antara lain, yaitu pertama, menentukan topik penelitian, menentukan masalah penelitian, menentukan konsepsi dan definisi operasional penelitian, dan terakhir, membuat proposal penelitian. Pertama, menentukan topik penelitian. Topik penelitian merupakan kerangka dasar dari sebuah rancangan penelitian, sebab topik penelitian akan menentukan tahap-tahap penelitian selanjutnya, seperti kerangka teori, permasalahan, tujuan, dan metode penelitian yang digunakan. Sebelum menentukan topik, maka terlebih dahulu orang atau si peneliti mempertimbangkan beberapa hal. Itu pertama, topik itu harus dimengerti dan dipahami oleh peneliti. Peneliti akan dengan leluasa menuangkan pengetahuannya tentang topik tersebut tanpa ragu-ragu karena memang didukung oleh pengetahuannya yang memadai tentang topik tersebut. Dengan kata lain, topik hendaknya masih dalam jangkauan kemampuan dan keterampilan penulis. Memilih topik yang sama sekali tidak dimengerti oleh si peneliti sendiri atau jauh dari pemahamannya akan justru menciptakan kesulitan bagi si peneliti tersebut. Yang kedua, topik tersebut harus menarik perhatian penulis. Walaupun peneliti mengetahui dan memahami suatu topik, namun apabila peneliti tidak tertarik untuk menulis topik tersebut, maka apabila dipaksakan, hasil dari penelitian tersebut juga akan kurang berbobot. Dan yang ketiga, topik yang dipilih sebaiknya yang aktual. Perlu diperhatikan pula topik yang sedang banyak dibicarakan orang. Salah satu kenikmatan sebagai peneliti apabila hasil penelitian bisa memberikan kontribusi atau solusi pada persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita. Yang keempat, topik yang dipilih harus manageable. Walaupun telah ditemukan topik yang aktual dan dipahami, namun harus pula mempertimbangkan ketersediaan bahan-bahan penelitian seperti buku-buku, jurnal, dan data pendukung lainnya, pengalaman dan kemampuan penulis, keterbatasan dana penelitian, jangka waktu penelitian, lokasi penelitian yang diakses dan dijadikan rujukan penelitian itu harus tersedia, yang kemungkinan akan digunakan untuk mendukung tulisannya nanti, sehingga tidak ada gunanya apabila memilih topik yang menarik namun sulit untuk dilaksanakan penelitiannya. Yang kelima, topik yang dipilih jangan terlalu teknis. Harus dipertimbangkan pula sifat keilmiahan penelitian yang sebaiknya tidak terlalu teknis, karena kalau hal itu terjadi, maka dikhawatirkan karya ilmiahnya nanti akan banyak kehilangan dukungan teori, sehingga akan mengurangi sifat keilmiahannya. Yang keenam, topik yang dipilih harus mempunyai nilai manfaat. Upayakan topik penelitian sekecil apapun mempunyai nilai tambah bagi kemanusiaan. Jangan memilih topik yang menimbulkan konflik dan dapat mengganggu persatuan dan ketenteraman masyarakat luas. Untuk mendapatkan topik ini, maka yang perlu diperhatikan adalah yang dilakukan sebelumnya, yaitu banyak membaca. Yang kedua, menggali pengalaman. Dan ketiga, membuat diskusi ilmiah baik dengan teman sejawat, bila perlu dengan dosennya. Yang keempat adalah merancang kreasi dari ide peneliti sendiri. Salah satu upaya untuk mendapatkan topik penelitian agar penelitian menjadi fokus perlu dimulai dengan pemilihan topik secara umum dan selanjutnya mulai dikerucutkan dalam topik yang lebih spesifik. Yang sering selalu saya katakan bahwa untuk menentukan bagaimana penentuan topik ini seperti kita melihat kerucut terbalik. Misalnya, kita akan membicarakan tentang hukum pengangkutan. Yang kita lihat hukum pengangkutan ini tentu lebih spesifiknya lagi, itu tentang ganti kerugian akibat kecelakaan. Untuk bicarakan tentang ganti kerugian akibat kecelakaan ini banyak yang harus dibahas. Yang perlu dilihat apakah si peneliti akan membahas tentang sistem ganti kerugian, prinsip-prinsip ganti kerugiannya, ataukah penyelesaian ganti kerugian. Kalau kita semuanya pakati akan membicarakan atau meneliti tentang penyelesaian ganti kerugian, ini adalah merupakan yang lebih spesifik dari hal tentang ganti kerugian tersebut.
Setelah kita menentukan tentang topik penelitian, maka sekarang yang kedua adalah tentang masalah penelitian. Perlu kita mengetahui dulu tentang apa itu yang dimaksudkan masalah dalam penulisan ilmiah. Masalah dalam penulisan ilmiah itu adalah merupakan kesenjangan antara dasolen dan dasair. Kesenjangan antara kenyataan dan apa yang dicita-citakan. Itulah masalah ilmiah dalam sebuah penelitian. Ini yang harus peneliti ketahui dan peneliti lakukan ketika membuat masalah penelitian. Kemudian berikutnya adalah konsepsi dan definisi operasional. Agar penelitian itu tidak meluas dan kemana-mana, maka perlu ada satu batasan tentang penelitian. Batasan penelitian inilah yang perlu sekali diketahui oleh setiap peneliti. Itu yang disebut dengan konsepsi dan definisi operasional. Misalnya, kita akan bicarakan tentang tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang diderita penumpang akibat kecelakaan pesawat udara. Dari judul ini, ada beberapa hal yang harus dibuatkan satu konsepsi agar antara peneliti dengan yang membacanya dan masyarakat mempunyai konsep yang sama tentang apa itu tanggung jawab, apa itu pengangkut, apa itu kerugian, dan apa itu kecelakaan. Kalau kita bicara tentang tanggung jawab, itu sangat luas. Bisa tanggung jawab dalam artian kata accountability, bisa tanggung jawab dalam artian kata responsibility, bisa juga tanggung jawab dalam artian kata liability. Tanggung jawab dalam artian kata accountability ini berarti tanggung jawab dalam hal hukum administrasi. Sedangkan responsibility kita itu membicarakan tentang tanggung jawab dalam artian kata hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab dalam artian kata liability, maka itu kita berbicara tentang tanggung jawab dalam artian hukum perdata. Tanggung jawab dalam artian hukum perdata ini berujung pada sebuah ganti kerugian. Nanti pada mata kuliah yang lain akan saya jelaskan tentang liability ini, terutama nanti kalau kita bicara tentang hukum transportasi. Baik, kita lanjutkan. Ada satu solusi yang mudah untuk saya tawarkan kepada saudara-saudara, kepada para peneliti, kepada mahasiswa saya, dan kepada anak-anakku sekalian. Itu supaya memudahkan tentang definisi operasional ini. Solusinya adalah pertama, gunakanlah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya dalam setiap peraturan perundang-undangan itu, pada pasal pertama, pasal 1, yaitu tentang ketentuan umum, itu membicarakan tentang definisi operasional dari apa yang akan dibahas dalam peraturan itu. Maka gunakanlah ketentuan peraturan perundang-undangan itu. Yang kedua, solusinya adalah kutip pendapat para ahli yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Dan yang ketiga, gunakanlah terminologi yang terdapat dalam kamus. Baik itu kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, maupun juga kamus hukum yang ada. Itu terminologinya sudah dapat diukur dan terukur sekali. Sampai di sini materi tentang metode penelitian hukum ini sendiri. Sebagai bahan nanti untuk melakukan ujiannya itu akan saya buatkan sebuah narasi melalui WA grup apa tugas yang harus kalian buat. Apakah nanti kita melakukan ujiannya itu dengan tatap muka, dengan ketemu? Apakah nanti ujiannya itu cukup saudara nanti itu membuat satu karya dan kita tidak perlu ketemu karena sekarang ini COVID-19 ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan bukan saya dan juga mudah-mudahan bukan saudara. Ini doa kita bersama. Saya kira demikian ya. Kalau ada yang keliru saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.